Bu Fitri terkait dengan fiksi seperti itu. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Uki Haji Anggara. Di sini saya sebagai moderator pada kegiatan diskusi online, kelas diskusi online. Kalau seminar, webinar. Kalau diskusi berarti webkusi ya, Bu? Enggak. Kelas diskusi online. Kelas diskusi online kita pada hari ini. Dan pemateri kita akan saya coba perkenalkan terlebih dahulu. Yang belum kenal mungkin dengan Ibu Fitri. Pemateri kita, Ibu Fitri Merawati, lahir di Yogyakarta, tanggal 28 Mei tahun 1988. Sekarang Ibu Fitri saat ini memang mengajar ya Bu ya, sebagai dosen di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Beliau alumni S1 di PBSI FKIP WAD dan beliau juga S2-nya jurusan Ilmu Sastra UGM. Karya-karya Ibu Fitri banyak banget. Kalau saya baca kayaknya lumayan banyak. Gak usah deh, gak usah. Bisa dibaca. Ya, baik Ibu. Dan pokoknya banyak banget. Kita berapa tahun terakhir lah, mungkin dari 5 tahun terakhir. Salah satunya kumpulan puisi bersama Kaula di Bumi Jawa tahun 2015, kumpulan puisi bersama Jalan Rambang Kesaksian 2015, kumpulan puisi bersama Indahnya Jangan semua, Ki. Perbedaan Gak usah semua. di Tenggara Nusantara. Dan sepertinya cerita remaja, cerita sepanjang 170 cm 2017 dan novel fanfiksi Wherever You Are 2018. Oke, itu sekilas tentang Ibu Fitri. Adapun susunan kegiatan atau acara kelas diskusi online kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua diskusi online, kita mulai, dan yang ketiga itu tanya jawab, dan yang keempat penutup. Penutup mungkin nanti bisa ini ya Bu ya, foto bersama seperti itu. Kita akan Foto virtual ya. Baik, untuk memulai diskusi kita pada pagi hari ini, kita buka dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita mulai untuk diskusi online-nya seperti itu. Iya, Ibu Fit, kita mulai ya Bu. Ya, oke. Bu, kita ngobrol santai aja ya Bu. Ya. Oke, baik. Ibu, sebenarnya Gimana Ki? gini Bu, fun fiksi ya. Sebenarnya saya termasuk yang baru tahu ketika kuliah itu hampir di semester agak pertengahan mau ke akhir, Bu. Nah, sebenarnya maksudnya kalau emang nggak pernah disampaikan, mungkin saya nggak tahu malah kalau ada fun fiksi. Karena dari beberapa sumber yang saya dapat itu sebenarnya katanya itu sebenarnya bukan genre sastra, Bu. Terus ada yang bilang, itu cuma sekedar karya pop yang cuma ditulis sama seseorang yang suka terhadap sesuatu gitu. Nah, mungkin kita mulai diskusinya dari ini aja ya Bu ya, kali enaknya. Sebenarnya fun fiksi itu dia jenis sastra genre baru, terus itu munculnya kapan, kemudian sebenarnya keberadaannya itu seperti apa untuk di tengah masyarakat sastra seperti sekarang ini Bu. Mungkin kepada Ibu Fitri, saya persilakan untuk memulai untuk diskusi seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, perkenalkan saya Fitri Merawati. Terima kasih yang sudah bergabung di sini di sela-sela pandemi ya. Biasanya kita kalau diskusi kita ketemu langsung tatap muka, tapi ini akhirnya mau nggak mau kita diperbudak teknologi ya. Dibantu atau diperbudak istilahnya. Oke. Sebenarnya gini, kalau kita mau membahas ini berangkat dulu deh kita pemahaman tentang sastra gitu ya, yang paling dasar atau paling umum dulu gitu. Memang banyak ada yang bilang bahwa ini tuh bukan sastra gitu, ini bukan genre sastra seperti yang orang mau karena unsur estetikanya mungkin kurang dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau menggali lebih dulu gitu, sebenarnya sastra itu apa? Segala hal yang berkait dengan tulis-menulis gitu ya, segala hal yang berkait dengan ide sebelum muncul tulis-menulis, misalnya dilisankan, itu juga sebenarnya kan sastra gitu. Cuman sekarang pemahaman tentang sastra itu kan mulai dipersempit nih gitu.
Jadi sastra itu seakan-akan adalah sastra yang imajinatif aja. Imajinatif dalam hal ini kawan-kawan udah sering tahu ada novel misalnya, ada cerpen, terus ada, puisi, naskah drama, misalnya kayak gitu. Jadi, bergeser menjadi dipersempit pemahaman tentang sastra gitu. Padahal kalau kita mau lihat sastra itu ya ada yang sastra, fiktif, dalam hal ini ada juga sastra yang non fiktif atau non fiksi gitu. Jadi kalau bilang opini, esai, kritik itu kan juga sastra juga gitu sebenarnya. Nah, ketika ada yang mengatakan bahwa ini bukan satu genre sastra baru, berarti kan sebenarnya orang yang menyampaikan atau siapapun pihak yang menyampaikan, dia punya satu ekspektasi gitu ya, satu keinginan bahwa harusnya nih karya sastra tuh yang seperti ini gitu loh, bukan yang ada di dalam, seperti yang dimunculkan di dalam fanfiction. Kalau perkembangan misalnya kita ngomong perkembangan sastra, kan ada istilah sastra adiluhung, ada istilah sastra populer gitu. Kalau sastra adiluhung seakan-akan ini, estetika, kualitas dari karya itu memang bagus gitu. Sementara kalau sastra yang populer, itu cenderung sastra yang hanya mengikuti selera pasar, ngikutin selera pembaca gitu, sehingga sastra itu menjadi tidak idealis, sastra itu menjadi kualitasnya kurang. Nah ini juga perdebatan juga akhirnya apakah yang sastra populer itu kemudian tidak disebut sebagai sastra, atau dia tetap disebut sebagai sastra tetapi dengan genre baru yaitu sastra populer. Kalau di kajian culture studies misalnya atau kajian kebudayaan, ya populer itu menjadi satu bagian budaya dan dia ada gitu, keberadaan dia itu ada. Sampai sekarang juga akhirnya kita kalau misalnya mau dibuktikan kita pergi ke toko buku misalnya ya yang muncul cukup banyak karya-karya populer gitu, karya-karya anak-anak muda misalnya atau karya-karya yang memang sifatnya mengikuti selera pembaca gitu. Nah, kalau fanfiction sendiri mungkin karena posisinya, posisi fanfiction ini dianggap, mmm, ini kayak main-main gitu loh. Karena kalau nanti lihat sejarahnya, nanti mungkin boleh lihat ini ya, siapa namanya, Ki, mungkin bisa lihat sejarahnya dulu gitu, sejarah fanfiction itu seperti apa? Apakah seperti yang sekarang ini di masyarakat atau justru, sebenarnya bukan begitu gitu. Kalau yang sekarang berkembang kan seakan-akan fanfiction itu apalagi begitu sudah mulai akhir tahun 90-an itu kan Korean Wave atau gelombang Korea itu kan merebak nih anak-anak muda mulai sangat, menyukai Korea gitu, bahkan sampai sekarang. Dengan kemunculan Korea ini terus muncul sekali banyak website, blog, kemudian bahkan aplikasi-aplikasi yang bisa diunduh di Play Store, itu menyajikan tentang, cerita-cerita yang berbau Korea, salah satunya adalah fanfiction ini. Dan ceritanya pun tokoh-tokohnya yang diambil ya tokoh-tokoh yang ada di apa namanya, tokoh-tokoh yang di Korea, entah selebritis Koreanya, aktor, atau para boyband, girl band, penyanyi yang ada di Korea yang mereka idolakan seperti itu. Mungkin jadi ini ada sebenarnya ada gak pergeserannya gitu antara fanfic yang awalnya muncul dengan fanfic yang sekarang muncul gitu. Nah memang ada pergeserannya. Nanti aku tunjukin lewat PowerPoint juga gitu. Mungkin gitu dulu, Pi. Oke, Bu, berarti sebenarnya memang kalau bisa dikatakan memang seiring berkembangannya zaman juga karya sastra ikut terus berkembang ya, Bu ya, artinya seperti itu ya, Bu ya? Iya, kalau kita bicara sastra memang Mhm, berkembang gitu kan. mhm, Ada dan istilahnya termasuk sastra expand. betul betul Uh-huh. betul betul. Ya mungkin Ya, ini Bu, Ibu bisa menampilkan presentasinya mungkin lewat PowerPoint atau apa tadi yang ingin disampaikan? nanti ya boleh. Oke Nanti juga aku bagi juga filenya ke grup chat aja, jadi oke, kalian bisa baca. Ini cuma siap. PowerPoint sederhana, jadi kalau kalian memang mau merunut sebenarnya ada buku buku ngomongin Mmm. tentang fanfiction khusus tuh juga ada gitu loh, Oh dan itu ada berarti ya, Bu, ya? ada ada buku fanfic itu ada, yang maksudnya sebagai bentuk kajian, esai itu memang ada. Oh, waduh munculnya ini lagi. Mmm, kelihatan nggak di kalian? Ini Kelihatan, Bu? ada ini apa ya? Ini muncul apa sih? Oh, bentar.
Ada sesuatu yang mengganggu kayak ada kotak-kotak hijau gerak-gerak gini nggak? Atau hanya PowerPoint aja yang muncul? Bagiannya terpotong, Bu. Ini? Terpotong. Bagiannya terpotong. Hah? Bagiannya terpotong? Iya. Coba, ini tuh apa sih? Soalnya ini, tunggu ya, aku stop share dulu. Heeh. Nggak tahu kenapa. Harusnya dia muncul. Masih? Masih. Coba Ibu. Masih? Yang pertama ini, Bu. Bentar. Oke, coba dulu ya. Ini tuh di tempatku muncul apa sih ini sebenarnya? Mungkin pilihannya, Bu, beda. Coba klik basic terus pilih screen. Oh ya benar-benar. Ibu maksudnya di advance tadi. Nah, sip, cakep. Full nggak? Full dong. Oke. Nah, ini singkat aja sih. Nah, kalau kita mau ngomong sejarah ya kawan-kawan, di situ saya udah tuliskan sebenarnya. Jadi awal mulanya kalau yang kita bicarakan tentang fanfiction itu maunya bukan bicara sekedar bicara misalnya kita punya idola terus kita pengen bikin cerita tentang idola itu. Tapi justru sudah ada karya sastra sebelumnya. Jadi ada karya sastranya dulu dan itu sebagai bentuk respon terhadap karya sastra yang ada. Nah, makanya disebut fanfic. Di sini udah dimulai dari abad ke-15. Jadi kalau kita kenalnya baru sekarang kan sebenarnya cukup terlambat ya. Sudah ada di abad ke-15. Ini kawan-kawan bisa tahu, ini ada sebuah puisi naratif awalnya. Kemudian dari puisi naratif ini ada The Testament of Chrysaid punyanya Robert Henryson itu. Kemudian ini didasarkan pada sebuah puisi. Jadi awalnya puisi epik dulu. Puisi epik itu puisi yang bercerita panjang gitu, semacam seperti drama dan memang puisi-puisi itu cenderung untuk didramakan pada saat itu. Dari awalnya dari Troilus and Cresside karya Geoffrey Chaucer, kemudian istilahnya tuh saya pakai istilahnya direspon gitu ya, direspon oleh penulis yang lain atau oleh orang lain sehingga muncul yang namanya puisi naratif. Puisi naratif sebenarnya juga hampir mirip gitu, tetapi dia dalam bentuk narasi-narasi dan biasanya dia bisa dinyanyikan gitu. Nah, oleh si Robert Henryson ini ada sedikit pengubahan cerita gitu. Kalau di dalam cerita sebelumnya itu tokohnya itu cenderung digambarkan jahat gitu kan, tapi di dalam fanficnya itu tokohnya itu diberi bahwa sebenarnya tuh orang nggak mungkin jahat banget tuh nggak mungkin gitu loh. Orang itu akan selalu abu-abu tokoh Cressid ini. Itu di abad ke-15. Terus di tahun 40 gitu ya, 1340 gitu di abad ke-18, ini ada juga gitu, sudah ada gitu. Ada namanya Pamela All Virtue Rewarded, itu karya Samuel Richardson. Ini bahkan diterbitkan. Kalau ini karya ini respon terhadap situasi masyarakat pada saat itu. Jadi bukan respon terhadap karya yang lain, tapi respon kondisi sosial masyarakat di Inggris pada saat itu yang apa ya, menurut dia tuh situasi yang kurang menguntungkan di sana dikemas oleh Pamela ini dalam karyanya bahwa situasi yang tidak menguntungkan itu sebenarnya bisa aja menguntungkan masyarakat gitu kalau masyarakat itu bisa menyikapi secara bijak. Ibaratnya perbudakan itu sebenarnya tidak hanya merugikan tapi dia juga bisa menguntungkan gitu. Ada istilahnya apa rewarded gitu. Nah, nanti teman-teman bisa baca lah kalau misalnya memang tertarik. Itu di abad ke-18. Terus abad ke-20 gitu kan, di tahun 1966, teman-teman mungkin udah tahu ada Star Trek. Star Trek ini pertama ditayangkan film gitu kan, ditayangkan di Amerika, kemudian ada fanzine. Fanzine itu majalah untuk fans yang dia merespon terhadap
film itu, film Star Trek itu. Itu salah satunya ada Spokanalia tahun 67. Dianggap sebagai fanfiction pertama dalam konsep modern karena dia masuk di abad 20. Jadi itu beberapa contohnya untuk karya-karya. Artinya sejarahnya cukup panjang gitu loh, udah berabad-abad yang lalu, dan awal mulanya tidak hanya sekadar karena saya menggemari dalam hal ini adalah menggemari artis gitu, karena sekarang seakan-akan fanfic itu hanya ditujukan ke artis. Coba kalau kawan-kawan baca blog-blog fanfic misalnya, itu cenderung misalnya, oh saya ngefans sama siapa, Prilly Latuconsina atau siapa sih itu, Prilly misalnya gitu. Itu kemudian dia bikin cerita tentang si Prilly. Oh, saya ngefans sama G-Dragon misalnya atau apa ya, Big Bang. Nah, terus saya cerita tentang itu. Bukan begitu gitu. Tapi ada karya dulu, nah karya ini direspon. Nah, respon terhadap karena saya nggak puas nih loh, kok di cerita ini misalnya atau di karya ini kok begini sih, saya pengennya tokohnya gini. Nah, dia merespon itu. Sebenarnya kayak gitu. Jadi tokohnya, apakah itu ada di dunia nyata atau enggak, Bu? Enggak juga nggak apa-apa gitu, tokohnya nggak ada di dunia nyata pun juga nggak masalah gitu. Jadi tokoh yang ada di dalam karya sastra, bukan tokoh di dunia nyata. Nah sekarang di era abad ke-21 ini bergeser gitu ya. Jadi tokoh-tokoh fanfic itu adalah tokoh-tokoh yang ada di dunia nyata yang dimasukkan ke dalam karya sastra. Saya pengen, saya siapa lah gitu, ngefans siapa gitu. Misalnya ngefans yang saya cukup banyak lihat itu kan misalnya EXO gitu ya, EXO boyband Korea gitu misalnya, EXO. Nah saya pengen EXO itu nggak ada cacatnya sama sekali gitu. Saya pengen mereka tuh semuanya perfect gitu orang-orangnya. Meskipun mungkin di dalam kehidupan nyata ketemu hal-hal yang tidak baik atau hal yang kurang. Nah di dalam fanfic itu dijadikan tokoh-tokoh semua perfect gitu supaya sesuai dengan kemauan dia. Atau dia pengen artis ini berjodoh sama artis yang lain misalnya, terus kemudian dua artis ini dijadikan tokoh dalam ceritanya, terus dibuat cerita romantis misalnya, romansa, dan akhirnya mereka jadian misalnya kayak gitu. Itu yang sekarang banyak sekali muncul tuh ceritanya kayak gitu, yang saya lihat gitu ya. Oke, nah ini sejarahnya. Terus kalau istilah fanfic sendiri, jadi fanfic itu dulu justru digunakan untuk fans, tapi fans dari karya fiksi ilmiah. Bukan, jadi fiksi benar-benar science fiction gitu, science fiction. Karena dulu yang namanya science fiction itu berbasis sains, tetapi kan orang-orang ini bukan ilmuwan gitu ya. Para autornya itu kan bukan ilmuwan. Sehingga mereka itu mengatakan bahwa ini fans, jadi seakan-akan saya tuh ngefans ilmuwan, ngefans orang ilmuwan, ini di tahun 65. Terus saya membuat karya berbasis pada sains, tetapi karya ini tuh sebenarnya fiktif gitu loh, fiksi. Gitu untuk fandom atau fans dari fiksi-fiksi ilmiah gitu. Jadi dia punya tagline yang berarti asli meskipun amatir gitu. Jadi sebenarnya cerita, kalau misalnya teman-teman lihat film misalnya, film-film sekarang yang bertema-tema science fiction, misalnya film tentang virus gitu, kan itu ada memang gitu loh di dunia nyata itu virus itu ada gitu. Tapi kemudian dijadikan sebagai karya sastra dalam bentuk skenario dan film, virus itu akhirnya dikatakan misalnya bisa berpotensi ini agak bergeser dari virus yang dimaksud aslinya, tapi mereka berbasis pada sains. Maka muncul fanzine dari fiksi ilmiah awalnya yang kita sepakati, apalagi kalau di Indonesia juga kan ya, mulai muncul di era tahun 60-an. Berkembang lagi, itu bisa dibaca sendiri, tahun 98 ada fanfiction.net, itu cukup banyak orang yang meneliti tentang fanfiction.net, isinya apa aja, dan ternyata memang isinya seperti yang saya katakan tadi gitu, isinya itu para penggemar Korean culture atau apa budaya-budaya Korea yang kemudian memasukkan ke situ termasuk aktor aktris boy bandnya di situ. Tahun 98. 2003 nah itu sejarahnya aja nanti kalian teman-teman baca. Nah, yang rada menarik, awalnya fanfic ini kan lebih ke indie gitu loh. Artinya tuh dikonsumsi sendiri. Tapi di tahun 2013 itu Amazon.com itu membuat satu penerbitan khusus gitu. Grindelwald itu dijadikan sebagai penerbit yang memfasilitasi penerbitan dari
fanfiction gitu. Awalnya kan dia tidak untuk dikomersilkan gitu, tapi kemudian karena dia diterbitkan, terus kalau dia terbit emang apa mau diapain gitu. Kalau terbit kan otomatis harus didistribusikan gitu. Nah, otomatis ada nilai komersial di situ. Itu di tahun 2013. Ini aku jelasin semua dulu, Ki. Kita sambil ngobrol, Bu. Baik, Ibu, Iya. menarik banget. Tadi Uki nangkep sesuatu sih. Jadi anggapan orang terhadap fanfiksi, termasuk Uki, itu emang awalnya kayak mikir gini, Bu, simpelnya, oh berarti fanfiksi ini kayak kita mengidolakan seseorang. Awalnya nih, mengidolakan seseorang, entah itu siapalah. Misalnya ini kan lebih, tapi itu maksudnya nggak hanya, maksudnya kan kalau dicontohkan misalnya kayak boy band atau girl band Korea atau sebagainya kan. Nah, tapi sebenarnya bisa, maksudnya tadi kan disebut juga ada artis Indonesia juga, Bu ya, sampai dibuatkan sebuah karya kayak gitu. Jadi kayak kita mikir awalnya gini, oh berarti fanfiksi itu kayak ya udah karya yang dibuat atas dasar mengidolakan seseorang seperti itu. Jadi kayak dia seneng lah kalau bikin itu kayak gitu. Cuman tapi pas denger Ibu jelasin ya fanfiksi itu nggak segitu, maksudnya nggak kayak gitu juga. Maksudnya fanfiksi itu juga kayak bukan sekedar mengidolakan seorang, cuman tapi dia itu ada juga respon terhadap sebuah karya seperti itu ya, Bu ya, dari seorang tersebut. Nah, karyanya itu misalnya karyanya itu misalnya idolanya nih sih, Bu. Idolanya misalnya contohnya gimana sih, Bu? Maksudnya karyanya entah filmnya kah atau tulisannya kah atau kepribadiannya kah yang mereka nggak mau nih buat yang versi sendiri aja lah. Nah, itu tuh, Bu. Nah, itu kan atas dasar itu mereka merefleksikannya, kemudian mereka buat sebuah karya nih. Nah, jadilah fanfiksi. Nah, itu apa enggak ini, Bu? Enggak, maksudnya kita kalau ngomongin balik lagi nih, Bu, ke Indonesia kan ada yang mengatur kayak hak cipta dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu tuh apa enggak mempengaruhi ke kayak misalnya plagiarisme atau apa kayak gitu, mungkin bisa dijelasin, Bu? Oke. Nanti sebenarnya di slide berikutnya juga ada gitu, aku jelasin undang-undang untuk hak ciptanya, terutama untuk fanfiction. Ada sih, jelas ada gitu. Ya, karena kan memang agak susahnya gini, kalau di dunia kepenulisan hak cipta itu agak beda kan. Kalau dunia fisik misalnya kayak lukisan tuh jelas barangnya gitu. Dan kalau ini tuh kita harus menghak ciptakan pikiran gitu kan agak susah kan sebenarnya. Tapi ada gitu, di undang-undang itu ada. Nah, kalau untuk masalah tadi Uki tanya, oh ya, awalnya tuh pikirannya memang sebagian besar bahkan mungkin Ki gitu, sebagian besar kalau orang yang pertama kali dengar tentang fanfiction, mereka akan berpikir namanya fans gitu, pasti mengidolakan seseorang dalam hal ini. Nah, padahal yang namanya fans itu kan nggak hanya orang gitu loh. Artinya yang dijadikan idola tuh bisa barang, bisa orang, bisa budaya, bisa bisa film, apapun tuh kan kita bisa mengidolakan gitu. Aku mengidolakan film ini, aku mengidolakan tokoh ini, bahkan tokoh yang sangat tokoh yang imajinatif aja kita bisa mengidolakan gitu. Misalnya Superman itu kan nggak ada kan Superman. Iya. Tapi kan banyak orang mengidolakan Superman dan mungkin ketika di dalam sebuah film si Superman itu dibuat satu karakter yang menurut orang itu nggak menarik dan aku mau bikinlah fanfic tapi tentang si Superman itu gitu dengan karakter yang sesuai aku mau itu bisa. Kemudian kayak tadi itu kan kultur kayak tadi kalau tadi kultur di Inggris mungkin kita agak jauh ya kita sebenarnya sih nggak apa-apa. Kultur di Inggris di abad ke-15 dan ke abad ke-18. Menurut mereka, pemahaman umum selama ini tuh ada sistem perbudakan yang merugikan gitu. Tetapi bagi si fans dari kultur yang menarik ini, dia mengatakan, enggak kok ini enggak merugikan kok. Merugikan tuh kan karena kamu nggak bisa menyikapi zaman gitu. Sementara aku, kalau aku bisa ya aku bikin bahwa ini tuh tidak merugikan sama sekali. Jadi bisa kita tuh merespon sebuah kultur itu bisa menjadi sebuah fanfiction. Jadi aku ngefans, misalnya aku ngefans eranya Soekarno nih kalau di Indonesia misalnya. Bukan ngefans Soekarnonya loh gitu. Ngefans era, situasi, masyarakat di zamannya Soekarno gitu. Akhirnya saya ngefans situasi saat itu, tapi
orang menggambarkan situasi saat itu jadi begini, sementara saya pengennya orang tuh tahu bahwa situasinya tuh versi si apa namanya fans itu tadi begini, maka dia membuat satu cerita. Itu Mm-mm. juga bisa gitu. Jadi apa cukup luas gitu loh pemahamannya. Iya Maka sih. saya bilang ini tuh respon gitu kan, respon. Nah, Mm-mm. jadi Berarti lebih simpelnya kayak fanfiksi itu lebih ke ini ya Bu ya. Dia bisa dikatakan juga sebuah karya yang berdasarkan baik itu dia mengemari sesuatu misalnya baik itu tadi seseorang, tokoh atau latar atau tadi Ibu mhm, sebut eranya Pak Soekarno atau apa kayak gitu ya. Simpelnya seperti itu. iya, Nah, iya, sederhananya gitu. heeh. Tapi kalau Mhm, misalnya gini Bu, itu sebenarnya bagi banyak sih sebenarnya Bu ya, pasti ada kontroversi istilahnya kan ada positif ada negatif ketika fanfiksi ini mhm, katakanlah muncul kayak gitu. Nah, mhm. eee, gimana sih Bu, maksudnya Uki juga pernah baca maksudnya masih fanfiksi ini maksudnya, eee, belum terlalu kesentuh gitu, artinya mereka belum terlalu masih masih marginal, maksudnya minor banget gitu untuk fanfiksi sendiri. Dan sebenarnya apa sih Bu fungsi fanfiksi bagi yang penulisnya, bagi sang mempunya karya, sama nanti buat halayak ramai gitu. Maksudnya kan ada nih, misalnya kita ngomongin tokoh ya Bu ya, misalnya saya mengidolakan seseorang. Nah, ketika saya membuat sebuah fanfiksi dari orang tersebut, tapi kan itu berdasarkan keegoisan saya mau buat orangnya kayak gini nih. Saya nggak mau lah dia ada Mhm, cacat sedikit pun. Tapi bagi mhm, saya dan bagi orang lain kan tentu beda, Bu. Ternyata saya menganggap tokoh A itu bagusnya gini, terus tapi orang lain menganggap tokoh A apaan, orang tokoh A itu juga pasti manusia pernah salah gitu kan. Ya nggak mungkin lah, mending dia di kayak gini. Nah, itu kan pasti ada pertentangan, perdebatan. Nah, itu kayak gitu itu maksudnya dampaknya bagi penulis, manfaatnya dan lain sebagainya itu gimana sih Bu untuk fanfiksi sendiri, Bu? Kalau untuk misalnya kalau untuk dampak ya, kita ngomongin, kalau dampak itu kan itu pendapat orang gitu ya. Jadi itu Hmm. akan terjadi sebagai sebuah efek dari respon orang terhadap sesuatu. Nah, respon orang ini kan kita nggak bisa kontrol gitu. Ada yang, "Ah, ya udahlah fanfic, oh ya aku nggak ngerti nggak apa-apa." Ada yang penasaran gitu, "Kenapa kenapa bla bla bla," sampai dia mencari sejarahnya. Ada yang tidak melihat fanfic-nya tapi hanya melihat karyanya aja gitu, "Ah, menurutku karyanya jelek." Oh menurutku karyanya bagus, kan cuma sebatas itu. Mau dilihat dari tolok ukur yang mana dulu gitu kalau Mhm, berkaitan dengan fungsinya gitu. Kalau misalnya, fungsinya dalam perkembangan sastra misalnya ya, dari sisi mhm, sastra, ya ya bagus dong secara creative writing, daripada orang nggak pernah nulis, akhirnya dia nulis fanfic gitu. betul Karena dia betul. merasa dekat dengan sesuatu yang dia tulis atau dia suka, akhirnya dia mau nulis, katakanlah apa sekarang, gerakan literasinya jalan lah paling enggak, dia Ya, mau membaca sesuatu, dia mau nulis sesuatu, itu bisa juga gitu. Dan atau kita mencoba memahami lagi gitu, ini tentang fiction-nya dulu gitu. Fiction mhm, yang, fiksi gitu, fiksi itu kan yang orang pahami selama ini, fiksi itu tidak nyata, apa, iya, khayalan gitu karya ya. Ya, imajinatif. nah khayalan dan imajinatif itu beda kan gitu. Mhm, Kalau khayalan itu kan sesuatu yang memang tidak terjadi yang kita hayalkan gitu loh. mhm, Sementara kalau imajinatif itu justru karena dia imajinatif, dia pasti berdasar pada sesuatu yang udah ada dulu untuk diimajinasikan. mmm, Nah, makanya ketika fiction, nanti ada kok jurnalnya kalau kawan-kawan mau baca itu tentang fiction. Fiction is fact and uh, imagination gitu. Fact and imagination artinya fakta yang diimajinasikan, maka dia jadi fiksi. Bukan hanya sekadar khayalan gitu loh. Nah, kalau misalnya kita apa namanya, berangkat dari fiction itu sebagai sesuatu fact, kenyataan yang diimajinasikan gitu, bisa jadi ini jadi sebuah sarana informasi gitu, menginformasikan sesuatu. Kayak tadi fanfic yang di awal misalnya, di abad ke-15, kita nggak tahu kan di abad ke-15 tuh ada apa gitu. Tapi karena ada fanfic yang menceritakan, akhirnya kita jadi ngerti, misalnya gitu. Atau saya nggak pernah tahu ada tokoh ini loh di dunia ini gitu. Misalnya
ada tokoh yang dimunculkan, orang lain nggak pernah tahu gitu, nggak pernah kenal sama tokoh ini gitu, dan dia muncul dalam fanfic. Akhirnya kita jadi ngerti, oh ada sejarah baru yang kita tahu. Tapi hati-hati juga gitu, karena dia fiction, dia bukan hanya fact tadi sebagai sebuah informasi, tapi ada imagination. Artinya menjadi juga tidak pas ketika kemudian kita kayak semacam menghakimi sebuah karya gitu loh, misalnya, wah ini kok karyamu tuh melenceng dari sejarah yang sebenarnya sih, misalnya gitu. Iya, iya, Atau iya. karyamu nggak sesuai sama kenyataannya sih, ya ini memang fiction gitu. Fiction itu kita misal baca novel pun, kan ada tuh kalau kita ada novel-novel yang berdasarkan kisah nyata. Hmm. Sering kan di toko-toko. Nah, Nah, benar, benar, benar. berdasar kisah nyata. Nah, apakah kemudian kalau berdasar kisah nyata terus semua yang ada di novel itu persis dengan kejadian kisah nyata yang terjadi oleh tokoh-tokoh yang ada itu? Kan enggak, Hmm. akan Belum ada tentu ya. imajinasi pengarang di sana, heeh. Hmm. Jadi, menjadi apa ya, menjadi cukup unik gitu. Misalnya kayak apa ya, nggak bisa, jadi posisi posisi fiksi ini tidak bisa sebagai fact, nyata, tapi juga Hmm. tidak bisa sebagai hanya hayalan gitu. Ini, eee, kolaborasi antara kenyataan dengan imajinasi. Sehingga Paham. kalau memang dia nggak seperti kenyataan, ya nggak apa-apa kan memang dia ada imajinasinya. Kok dia cuman imajinasi aja ya? Ya nggak mungkin kalau cuman imajinasi aja, pasti dia ada sesuatu yang faktual yang kemudian harus direspon untuk diimajinasikan. Itu fiction-nya dia bisa sangat inform. Jadi kalau dari segi dampaknya beragam, kritik jadi jalan. Coba kalau nggak ada fiksi, nggak ada fanfiction gitu ya, kritikus hanya akan nyaman dengan apa yang sudah ada selama ini gitu, nggak ada sesuatu yang baru. Dan wajar, sesuatu hal yang baru itu selalu direspon, diberikan tanggapan, diberikan penilaian baik, buruk, itu sesuatu Hmm. yang wajar gitu kan. Iya, Justru betul. karena itu kritik berjalan kan gitu. Oh Jadi kalau iya, mmm, dampaknya gimana ya cukup banyak, mau dilihat iya dari sih. sisi apa dulu. Kalau dari penulis ya artinya ya penulis ya maksudnya timbul keinginan berliterasi ya Bu ya, dia baca terus dia juga Iya, nulis dan dia juga berkesempatan kalau mhm, emang bisa sampai menerbitkan seperti itu. Jadi sebuah iya, karya muncullah penulis-penulis baru seperti itu. Nah, bisa. kalau seiring dengan perkembangannya zaman Bu, posisi Mhm, fanfiksi ini kalau di Indonesia sendiri itu gimana Bu perkembangannya sejauh ini? Terus ada nggak sih Bu contoh mhm, fanfiksi yang memang mungkin kita bisa lihat gitu, oh ini nih contoh sekilas atau apa, mungkin bisa Ibu mmm, terangin atau jelasin sedikit? oke. Indonesia cukup ini ya, Indonesia menjadi salah satu negara perespon terbaik gitu ya. Kita itu Masya Allah. konsumtif kan, karena kita punya kultur yang cukup konsumtif, jadi respon kita pun juga, baik gitu. Saya katakan baik karena, artinya ada pergerakan, ada aktivitas di situ. Anak-anak muda kita sebenarnya juga merespon itu. Walaupun misalnya nih, gelombang kita nih ya, sekarang kan lagi anak-anak muda, anak usia belasan tahun, SMP, SMA terutama, mereka kan respon terhadap, budaya Korea itu luar biasa. Jadi sekarang itu kalau kita buka fanfic itu pasti apa ya, 80% lah, 80% itu pasti isinya fanfic Oh, tentang idola Korea mereka. Iya, iya pasti, dan ya itu nggak salah sih gitu, maksudnya iya, tidak salah karena ya mending mereka bikin fanfic daripada mereka cuma nonton dan nggak ngapa-ngapain kan gitu. betul, Daripada cuma, setuju Bu. oh, iya saya cuma menggemari terus pasif, itu kan itu Hmm. bedanya bedanya fandom itu, kalau fandom itu mereka cenderung akan ada aktivitas gitu, beda sama Oh, fans-fans yang pasif gitu. Mereka punya gerakan, kalau anak-anak fandom mereka bikin acara, mereka bikin, kegiatan apa, termasuk salah satunya adalah bikin fanfic. Ini sih aku coba, eee, kalau ini tadi pengertian nanti dibaca sendiri ya kawan-kawan untuk yang pengertian, terus coba aku lihat. Ini yang aku nih, mungkin ada yang, ngunduh aplikasi Wattpad misalnya, mhm. ada yang punya mungkin kawan-kawan Wattpad, coba deh kamu klik yang bagian fiksi, apa namanya, jelajah versi yang fiksi penggemar nih, science fiction atau fiksi penggemar. Ini banyak banget tuh, lihat aja nih, tuh. Masya Ini Allah, wajahnya Korea semua loh, ini berarti wajahnya Korea semua, My Mother is apa-apa itu tuh.
Ya, ini ini dan saya juga ada sih yang tahu, cuman banyak tidak tahunya gitu, karena mereka lebih explore banget kan. Tuh, ini mayoritas mayoritas. Dan Wattpad termasuk untuk saat ini dia termasuk udah berada di posisi yang cukup, apa namanya, bagus memfasilitasi ini gitu, versi saya sih bagus gitu, tuh. Ini Wattpad. Hmm. Mana lagi ya? Oh, saya lihat sih. Nih, ini yang awal tadi yang saya bilang, aplikasi web fanfiction, fanfiction.net, nih banyak juga. Oh, ada Cuman anime dan mereka lebih ya anime. Jadi respon terhadap anime misalnya, oh anime ini tuh digambarkan begini, terus dia nggak suka gitu loh. Harusnya tuh, Oh. aduh Naruto tuh nggak kayak gini. Nah dia bikin cerita sendiri gitu, itu juga Oh gitu. bisa. Ya ya, paham. Kok One Piece-nya begini sih ceritanya, harusnya enggak lah gitu. Nah itu bikin cerita juga, boleh. Nah ini tuh cukup banyak. Terus, nah ini juga ada. Ya lumayan, tapi yang paling sekarang yang paling sering diakses kan di Wattpad ya, yang paling sering diakses itu di Wattpad sama di Apa ini, Bu? ini di Webtoon Oh, ini webtoon. Webtoon. Ya, di Webtoon. Cuman kalau di Webtoon nanti bisa dicari di bagian apa ya, saya lupa, itu ada. Jadi Gramedia itu udah kerjasama sama Webtoon. Ah, Nah, Gramedia tuh kerja sama Webtoon, jadi sekarang Webtoon tuh munculnya tuh nggak hanya cuman sekedar Webtoon bener-bener komik atau manga seperti ini, tapi udah kayak novel komik gitu loh. Jadi, bentuknya tuh sebenarnya novel sih gitu, istilah-istilah mereka aja yang dipakai, tapi itu sebenarnya novel wujudnya. Saya lupa ada tuh bagian nanti dicek. oh, berarti ini salah satu karya Ibu juga ya, Bu, di webtoon? Nah, ini sebenarnya gini, ini saya bikin, tapi dalam rangka untuk hari ini sebenarnya. Jadi supaya saya bisa ngeliat respon orang terhadap webtoon yang saya tulis. Oh gitu. Coba, Bu. Nah, jadi sebenarnya jadi sebenarnya niatnya untuk ngeliat ke ininya, ke respon. Dan kebetulan kan saya ngambil salah satu yang sekarang cukup populer nih, saya ngambil BTS ya. BTS cukup RM. populer. Rap Monster, Ya, Ibu. ini ya kamu tahu Ge, ya. Tahu dong. Bang Tans Ya tahu. Boy. Nah, misalnya itu, ini apa pertama muncul, ini baru saya tulis tanggal 1 Mei, saya unggah 1 Mei kemarin. Wih deh. Saya Nah, tuh kok ada ibunya? komentarnya. Nah, iya dong, ini sengaja dia sendiri. Oh gitu. Oh, ini Artinya gini, responnya, Bu ya? ya artinya kan saya gini, Oh. saya misalnya nih, ini ibaratnya saya sebagai fans gitu ya, saya ngefans Heeh. orang, oke satu orang, terus saya coba, saya bayangin bahwa fans ini tuh ketemu di dunia nyata sama orang biasa kan gitu. Ah. Boleh dong kita bikin kayak gitu, karena kan imajinasi kita boleh-boleh jalan dan kenyataannya juga bisa jadi gitu, misalnya seorang, apa namanya, seorang tokoh besar kemudian ketemu yang orang-orang biasa. Responnya kayak gitu, responnya coba. Nggak Hmm. ada yang terima dengan dengan cerita ini. Ini Emang nggak ada ceritanya yang tentang bagus, apa, Bu? benar. Ya nanti dibaca sendiri dong, Ki, masa Oh gitu. diceritain, lucu. Nah, jadi niatnya adalah untuk melihat respon dari pembaca tuh sebenarnya kayak gimana terhadap fanfic. Kan Oh kalau iya, kamu tadi iya. nanya respon pembaca gimana, Bu? Ibu kan nggak tahu respon pembaca gimana. Heeh. Nah, jawabannya ada di sini nih, ini respon pembaca. Eee, Ada yang bilang halu tuh. ada yang bilang, "Halo, ini ceweknya siapa?" Terus yang gimana? Cenderung begitu. Halunya salah Ya, server. kayaknya salah server, kayak gitu. Dan, "Mbak, ini webtoon bukan fanfic." Ada yang bilang gitu loh, "Mbak, ini webtoon bukan fanfic." Artinya dia nggak tahu fanfic itu apa kan? Oh iya, 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 Iya. paham, paham, paham. Nah, Berarti padahal kan masih webtoon pemahaman juga umum bisa ya, Bu untuk ya? fanfic. Jadi Masih pemahaman kebanyakan umum pemahaman umum apa tentang ya kalau mengidolakan sesuatu ya cukup ini maksudnya iya. bukan dalam Saya bentuk terus kemudian karyanya iya, gitu, webtoon. dikira padahal kan kalau misalnya kita mau melakukan fanfic itu asal itu teks cerita tuh nggak masalah. Nanti di slide ada tuh istilahnya, ada adaptasi, ada
transformasi, dan kita mau melakukan fanfic itu dalam konsep adaptasi atau dalam konsep transformasi itu ada. Ini salah satu contohnya kawan-kawan. Kamu bayangin aja, dan kemudian saya merasa gini kan, karena kebetulan saya bikin, jadi ini saya merasa jadi seseorang yang kemudian bertemu dengan netizen yang maha benar gitu kan. Istilahnya. Jadi mereka mau ngomong apa aja, dan selalu komentarnya selalu jelek. Di setiap episode pasti komentarnya selalu jelek. Nggak apa-apa, Meskipun Bu. ada yang komentar, ya, meski ada yang komentar lucu gitu. Lah kalian menghujat tapi masih dibaca juga gitu. Masih tetap komen tapi tunggu tetap dibaca. Nah, itu contohnya. Cuman begitu saya munculkan nama tokoh ini, ya untuk sebuah respon pembaca dia cukup baik. Oh, Respon pembaca iya. ini bukan karena tulisan saya baik gitu, karena mereka penasaran dengan tokoh ini. Dengan tokoh ini. Kan baru berapa hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ya sekarang, baru 10 hari. Itu udah 10.000 loh pembacanya padahal. Tapi kita lihat ratingnya 3,24. Nggak ada. Oh, iya, iya, Nah, iya. gitu. Pembacanya banyak karena penasaran kepada si tokoh, tetapi ratingnya jadi jelek karena mereka nggak terima. Nggak bisa dong tokoh idola saya kok jadi begini. Harusnya kalau Berarti mereka, berarti bisa dikatakan orang berkunjung itu juga karena si tokoh ini ya, Bu ya? Si iya, Kim Namjoon. Kim Namjoon ya? Kim iya, Namjoon. iya, Jun apa John? si tokoh ini. Ah, si tokoh inilah. Jun, apa nggak RM. tahu juga ya, pokoknya nggak tahu benernya gimana. Intinya gitu. Ini Oh, iya, contohnya. iya, iya. Terus kebetulan karena kan saya juga beberapa risetnya kan ke fanfic ya. Jadi kalau riset nggak berkarya, nggak nulis sekalian itu untuk melihat respon orang tuh jadi agak susah. Ini salah satu respon dan ini baru saya tulis. Kalau yang sebelumnya pernah juga tapi kalau itu tanggapannya bagus. Oh, Tanggapannya bagus, iya. cuman hmm, itu mana ya ada ini kok. Bentar, aku coba ya. Itu Oke. tanggapannya bagus, tapi kan dia dalam bentuk nih, dia dalam bentuk novel. Hmm. Dia dalam bentuk Kalau novel. ini ya Bu ya, One Ok Rock ya Bu ya, si Taka ya. Iya, ini iya benar. Ini band Jepang, dan ini bagus responnya, dan didiskusikan di fandomnya dari One Ok Rock juga gitu, dan mereka punya Oh. jadi karena kan kalau di webtoon muncul gambar orang ya, artinya si Ah. perempuan itu yang tadi kamu bilang, "Itu ada ibu di situ," gitu. Sengaja ditaruh di situ gitu. Kalau saya kasih fotonya cewek Korea yang beneran kan nggak marah mereka pasti. Hmm. Noh, kalau di dalam novel kan mereka berimajinasi sendiri gitu. Ada Ah. tokoh saya munculkan, tetapi mereka nggak tahu tokoh yang ku mau tuh siapa, kan gitu, nggak tahu gitu. Dan mereka menganggap bahwa ya nggak apa-apa gitu cerita ini gitu. Dan kebetulan kalau yang ini kan emang lebih serius ya, kalau yang tadi agak beda, kalau ini lebih serius. Saya memunculkan tokoh-tokoh besar gitu loh, tokoh-tokoh besar, duta-duta kenegaraan saya munculkan di situ, cerita tentang perang Pakistan juga, cerita Palestina juga ada di situ. Jadi lebih berat gitu, ceritanya lebih berat, dan pembaca mungkin Oh. ngerasa lebih, "Oh, ada peran serta Taka nih di dalam perang Hmm. Palestina," kan gitu bayangannya ya. Meskipun nggak tahu di dunia nyatanya mereka seperti apa perannya. Nah, mereka untuk yang ini apresiasinya bagus, udah habis juga Kalau ini gitu. bentuknya transformasi atau apa Bu? Nah, kita lihat dulu nih, kita coba lihat ke pemahaman sini ya, Oke. kawan-kawan. Oke. Hmm. Nah, ini ada, ya udah nanti kalian lihat sendiri yang bagian itu. Nah, jadi prinsipnya fanfic itu karya turunan gitu. Jadi sudah ada karya yang sebelumnya. Hmm. Karya dalam hal ini itu karya itu sesuatu yang dibuat gitu loh. Bisa Hmm. kultur yang tadi saya sampaikan. Nah, turunannya bisa berupa adaptasi atau transformasi. Kalau adaptasi, karya aslinya berarti berupa non teks. Hmm. Oke. Musik, Jadi film, awal drama, yang komik. bisa tari kan kebudayaan kan, yang Yap. lain-lain misalnya. Itu terus kemudian kita adaptasi, kita jadikan sebagai teks, bisa. Itu adaptasi. Kalau yang transformasi, karya aslinya harus teks dulu dalam Hmm. bentuk lain gitu. Karya turunannya nanti juga berupa teks juga, tapi beda. Misalnya
teks pertamanya dalam bentuk puisi gitu ya, terus kemudian ditransformasi menjadi novel. Pertamanya novel ditransformasi jadi cerpen, kayak gitu tuh juga bisa jadi transformasi. Oh iya. Oke. Kalau Nah, ada yang yang tadi pernyataannya adaptasi. mhm, Kalau yang Ibu tadi yang mana? adaptasi. Iya, kalau tadi kan adaptasi, kan karena nggak ada karya sebelumnya dalam bentuk Heeh. teks kan. Itu Nah, itu jadi merepresentasi apa, ada Bu? Musiknya ya? apa? Inspirasinya? Iya, kalau yang di novel tadi merepresentasi musik gitu ya, karena ngambil beberapa bagian cerita dari, apa namanya, judul lagu gitu. Oh, Kalau yang webtoon tadi itu, adaptasi dari apa ya, dari ini aja, dari yang kita tahu tentang si tokoh itu gitu, yang fanfic oh, pada umumnya kita pahami gitu. Kita hmm, suka sama tokoh itu terus sesuka aja kita mau bikin ceritanya gitu. oh, paham paham paham. Nah ini Nah, dan kemudian mhm, Bu, Uki mau nanya nih Bu, mhm, berarti mhm, sepemahaman Uki ya, berarti kalau ditanya kita ngomongin masalah yang kita bahas hari ini, berarti bener mhm, dong kalau fanfiksi ini memang sebuah karya sastra, perjumpaan antara seorang penggemar sama sang idolanya yang kalau di dunia nyata itu ya mungkin bisa lah ketemu, cuman kayak persentase ketemunya tuh kecil gitu kan. Dan mmm, kayak ya bisa, maksudnya ada misalnya kan yang nggak mungkin ketemu nih, misalnya Uki mengidolakan siapa yang di benua mana gitu kan. Nah, melalui mhm, fanfiction ini jadi kayak benar-benar Uki ngerasa orang yang Uki idol itu hadir dan datang, jadi kayak benar-benar memang perjumpaan antara idola dan penggemarnya sendiri kayak gitu. Bener nggak sih, Bu? Fanfiction itu kalau bisa ya dikatain seperti itu? ya itu menjadi salah satu bagian fanfiction gitu, menjadi salah satu bagian gitu ya, dalam hal ini, pemahaman tentang idola itu yang kemudian perlu dikupas lagi gitu. Idola itu yang Mhm. mana sih yang dengan idola di situ, ya apakah hanya melulu gitu si selebritis atau si artis, atau idola itu sesuatu hal gitu. Idola Oh, itu iya. apakah yang hanya manusia atau sesuatu yang Iya. lain Mas sebenarnya? Berarti idola itu tidak hanya terbatas pada tokoh. Misalnya Uki nih Mhm, punya banyak fans. Nah, Uki tuh bukan idola kan? Maksudnya ada yang lain gitu kan? Maksudnya bisa aja benda atau tadi kebudayaan atau apa gitu kan? mhm, ya Nggak bisa harus gitu. tokohnya gitu. Nggak harus tokohnya gitu, jadi tidak melulu dalam bentuk si Hmm, orang, si sosok gitu. Kan berarti tokoh beda sama orang loh, Ki. Misalnya tokoh dalam sebuah karya sastra itu kan bukan orang. iya tahu tahu. Nah, jadi gitu. Oke, Oke. paham paham. Nah itu. Oke, dan ini sebenarnya kalau mau kita lihat ada nggak sih karya di dunia ini yang benar-benar asli gitu. Nah Hmm, ini aku kasih tambahan ke sini, ada istilah original, ada istilah apa bacanya, genuine, genuine ya. Mhm. genuine, Jadi genuine. genuine. Jadi kalau karya sastra itu, dia orisinal, tapi orisinal di sini itu bukan tulen atau asli seperti di Genuine Park gitu loh. Tapi dia tuh asal-usul gitu. Jadi kalau misalnya kamu tadi khawatir loh, nanti dibilang plagiat nggak, Bu? Kalau plagiat itu berarti karya itu utuh persis, kemudian pengarangnya diganti pakai nama kita tanpa ada pengubahan apapun. Itu Nah, plagiat itu jelas. plagiat banget itu ya, Ya, Bu ya. ya. Mengambil Tapi kalau karya menjadikan orang lain. Tapi kalau menjadikan karya itu sebagai, inspirasi misalnya, dijadikan sebagai referensi misalnya, dijadikan sebagai, pembangun ide misalnya, itu jadi nggak masalah karena toh hasil area berikutnya kan berbeda. Misalnya kita mau bicara tentang, mmm, 2 novel misalnya kayak gitu, 2 novel, yang satu dia terinspirasi tapi kan ceritanya berbeda meskipun dia terinspirasi. Mungkin hanya ada tokohnya yang sama, mungkin ada alurnya, bahkan kalau di fanfic itu, cenderung alurnya pasti akan dirombak, yang paling khas di dalam fanfic itu kan alur cerita gitu loh, salah satunya. Alur ceritanya dirombak sesuai kemauan si, fans itu tadi gitu, dan Hmm, tokoh misalnya. oke. Jadi
Itu orisinal, jadi jangan terjebak dengan karya orisinal tuh harus asal-asal baru, belum pernah ada sebelumnya gitu, bukan gitu. Itu namanya Iya. nanti genuine gitu, karya genuine tuh Oh emang iya belum iya. pernah ada sebelumnya dan nyiptain, nah itu. Dan karya sastra cenderung orisinalitas karya sastra itu tidak mungkin, terbentuk sendiri. Mungkin kalau kawan-kawan yang belajar sastra tuh kan ada, pernyataan Atiu mungkin masih ingat gitu kan, itu tidak lahir karya sastra tidak lahir dari kekosongan budaya, artinya tetap ada sesuatu dulu di situ. Hmm, Nggak mungkin terus tiba-tiba, betul. oh kayak gelas kosong gitu lah intinya. Nah itu, oke, Oke, Ibu, udah, eh, mhm, kita sepertinya diskusinya teramat seru dan waktu sudah iya, menunjukkan yang pukul lain 11:08, Ibu. Mungkin kita nggak kasih apa. ini dulu ya, kita lanjut ke sesi pertanyaan ya. Mungkin dari tadi Mbak-mbak ini, kayaknya cuma Uki sendiri yang kayaknya cuman cowoknya ini. Apa ada lagi? Kamu ganteng sendiri. Tadi tuh awal ada sih Mas Iya, Ridwan tadi, tapi Mas nggak apa tahu tadi? dia. Oke deh. Mhm, Bagi mbak-mbak, enggak deh. Bagi teman-teman semua yang mungkin ingin bertanya, teman-teman bisa klik di menu partisipan. Teman-teman bisa di situ ada pilihan raise hand. Nah, teman-teman bisa raise hand dan silakan untuk udah ada Mbak Herna Sari. Cepat sekali Mbak. Oke, iya, saya beri kesempatan dulu kepada Mbak Herna untuk saya unmute dulu ya. Mungkin bisa di ini. oke. Oke, udah bisa. Saya Herang Sari izin bertanya. Ya Untuk silakan. saat ini Funvision kan memang banyak ya dari Mbak, maaf menggunakan Mbak Herna, maaf. Mungkin perkenalan dulu asal, terus oh, sedang menempuh studi di mana atau apa. Mungkin nanti bisa kenalan. Maksudnya di sini, maksudnya untuk semua orang. Kamu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasari, kuliah di Unsika. Kebetulan juga jurusannya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Mhm. Unsika, Singa Perbangsa Karawang. Iya, Perbangsa Wih, Karawang. tahu. Terus Mbak. Saya izin bertanya untuk saat ini kan fanfiction itu kan memang banyak diisi oleh tokoh-tokohnya itu tokoh-tokoh boyband atau girlband Korea. Lalu jika ada yang top 10 atau dia trending satu terus gitu. Nah, ada penerbit yang melirik seperti itu. Nah, ketika diterbitkan itu benar-benar menggunakan nama tokoh Koreanya seperti itu gitu. Nah, jadi ketika diterbitkan ini memang diperbolehkan ya Bu menggunakan si tokoh Korea ini. Terus pasti tidak menutup kemungkinan banyak yang beli itu ngelihat tokonya si ini beli deh gitu. Jadi karena dia laku karena menjual nama si tokohnya itu seperti itu. Itu tanggapannya seperti apa ya Bu? Oke. Udah itu Oke. dulu. Ibu, Ya baik. kita tampung semua pertanyaan atau jawab pertanyaan langsung? Ikut ini gimana? Oh, mungkin Atau langsung jawab jawab aja ya, langsung biar udah Mbak lulus Hernanya ya? nggak penasaran. Iya, oke. Oke, nah ini sebenarnya pertanyaan menarik dan itu juga fenomena menarik di fanfic, Mbak. Jadi kadangkala gitu kita sengaja menjual nama supaya orang itu tertarik untuk membaca dan biasanya yang dipakai terus kemudian akhirnya orang-orang yang memang punya popularitas gitu kan. Ya ini yang disebut pergeseran definisi dari fanfic dari sebelumnya gitu kan. Kalau sekarang ketika beberapa orang menulis, akhirnya karena diberi fasilitas, seperti tadi saya udah bilang tuh ada Gramedia tuh sekarang membuka fasilitas fanfic. Dulu orang nulis fanfic, kemudian dia itu hanya akan publikasi di media internet atau online gitu, atau di web yang memang memfasilitasi itu karena tidak ada komersil, tidak ada apa ya, tidak ada unsur komersil di situ. Nah, begitu kita masuk nih, misalnya salah satunya karena ini toko buku yang cukup cukup terang-terangan gitu ya. Ketika masuk gitu, dia punya rak khusus fanfiction gitu, ditulis gitu bahkan. Artinya itu memang dijual kan posisinya, dan itu untuk komersil. Nah, ada undang-undangnya memang di situ. Sekaligus dalam konteks sastra inilah yang tadi kemudian rada menarik fiction, fact, and imagination tadi, itu kemudian kita tuh bisa seakan-akan tuh kita bisa bilang gini loh, tokohku ini adalah siapa misalnya? Yang tadi aja lah, tokohku ini adalah Kim Namjoon.
Tapi pertanyaannya adalah, apakah Kim Namjoon di dunia ini adalah Kim Namjoon yang di BTS itu? Atau di belahan dunia lain ada orang lain yang juga namanya Kim Namjoon? Gitu. Jadi kalau saya nulis namanya Kim Namjoon ya, enggak kan namanya nggak cuma punya dia aja gitu. Sama halnya misalnya Siti Nurbaya. Siti Nurbaya yang punya nama Siti Nurbaya jangan-jangan bukan cuma satu orang, tapi banyak orang. Ada nama misalnya siapalah gitu. Artinya begitu kita melepaskan, label idola, ya sebenarnya Kim Namjoon ya sama kayak tokoh-tokoh yang lain yang dibuat oleh pengarang lain gitu. Jadi di sisi lain kita diuntungkan dengan istilah fiction tadi karena ada imajinasi tadi, sehingga kita bisa mengatakan bahwa nah ini kan sama kayak novel yang lain aja, cuman karena tokohnya aja aku kasih begitu tokoh ini misal kita ubah Ctrl A, kemudian Ctrl A terus Ctrl F terus di replace semua namanya diganti Uki kan jadi Uki kan jadi Kim Namjoon lagi. Wow. Ya. Jadi Uki jadi nggak idola lagi kan saat itu. Gitu misalnya. Jadi posisinya fanfic itu memang rada menarik gitu kalau menurut saya. Maka ini ada. Nah, ini saya punya juga fanfic itu melanggar hak cipta atau enggak gitu. Ada memang undang-undang hak cipta, kalau dulu tuh undang-undang nomor 6 tahun 82, kalau yang sekarang tuh nomor 28 tahun 2014, kawan-kawan bisa baca itu, ada risetnya juga tentang ini. Karena fanfic itu karya turunan gitu, sehingga terdapat mekanisme pembatasan hak cipta atau fair use doctrine. Dasarnya adalah tidak ditujukan untuk komersil. Seharusnya dasarnya tidak untuk komersil. Nah, terus sifatnya tuh tentatif, tidak melanggar hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi, hak moral itu dalam hal ini adalah bahwa cerita yang kita kemas kalau kita membawa nama atau tokoh seseorang yang memang ada di dunia nyata, harusnya kita tidak melanggar hak moralnya. Jadi misalnya, tapi kan sekarang banyak fanfic 21 plus itu ya, yang kalau kita lihat memang kan ada kriteria bisa dipakai usia berapa, yang 21 plus juga ceritanya akhirnya hak moral si tokoh itu, si tokoh dalam hal ini si idola itu apakah terpenuhi atau enggak gitu, atau justru malah dia kehilangan hak itu gitu. Nah, secara ekonomi, paham. Secara ekonomi kalau fanfic ini hanya dikonsumsi oleh fandom sebenarnya nggak masalah tanpa diperjualbelikan. Tapi ketika itu diperjualbelikan itu jadi dalam tanda kutip kan pasti jadi ada sesuatu juga gitu. Itu hak cipta secara umumnya begitu semestinya gitu. Cuman ya tadi kita tuh dimenangkan dengan istilah fiction tadi ya, dimenangkan dengan istilah fiction bahwa yang satu saya bisa ngomong bahwa oh bukan kok ini Kim Namjoon yang sana kok gitu. Ini misalnya ada tokoh yang cukup banyak fanfic dari Indonesia itu si ini. Aduh lupa namanya. Aliando. Tahu Aliando ya? Aliando dan Prilly Latukonsina. Lalu siapa tuh? Itu banyak banget fanfic tentang mereka berdua. Bahkan ada yang sudah dibukukan dan diperjualbelikan juga gitu. Tapi kalau sampai detik ini juga nggak ada yang ini kan, nggak ada yang protes juga sih kayaknya. Bahkan fanfic ini menjadi sesuatu yang tidak tersentuh gitu loh seakan-akan. Orang nggak tahu, bahkan di dunia sastra aja, karena tadi seperti yang Uki bilang di awal bahwa kayaknya kok orang itu sama fanfic kok kayak nggak tahu ya gitu loh. Bahkan mahasiswa aja dia baru tahu di semester berapa. 4 menuju akhir, kayaknya tengah-tengah akhir ya, baru semester 4. Padahal yang nulis fanfic itu anak-anak SMA gitu. Banyak kan? Dan kemana aja kita ini yang belajar sastra kok baru ngerti di semester 4 gitu misalnya. Ini kan juga jadi lucu gitu, kecuali mereka pelaku. Nah, bagi para pelaku merasa itu sesuatu yang normal aja berjalan karena itu sebagai sebuah merasa bahwa itu sebagai bentuk penghargaan terhadap idolanya. Maka seperti yang saya buat tadi, begitu idolanya disandingkan dengan orang, disandingkan dengan cerita yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, wah hujatan-hujatan tuh yang keluar gitu, nggak terima. Jadi kalau ditanyakan tentang hak cipta, ini Mbak jawabannya sebenarnya. Cuman kalau Bu, kok nggak ada mungkin kok nggak ada tindak lanjut gimana-gimana. Kalau
apa namanya, sifat tentatif itu kan dia harus dirunut ya. Maksudnya dalam dunia hukum dia harus dirunut dulu gitu. Hak ekonominya seberapa besar gitu-gitu. Maksudnya apakah sampai menghasilkan sesuatu yang masif, yang sangat besar, melanggar hak cipta karena misalnya idolnya tidak mendapatkan royalti apapun. Terus secara moral bagaimana, ini layak enggak dikonsumsi, terus apakah ini apa namanya, menyakiti si idol kalau memang itu kita mau sampai anggap itu sebagai si idol, atau ya itu tadi resikonya adalah ya ini fiksi gitu, jadi saya kan nulis fiksi gitu, fiksi itu nggak nyata kadang tuh itu, jadi berdalih dari tidak nyata itu sehingga fanfic ini menjadi sesuatu yang apa ya, di satu sisi dia mendekatkan antara si penggemar dengan idolanya, tapi begitu sudah masuk di satu sisi yang lain tuh seakan-akan justru menjauhkan. Enggak kok, bukan dia yang gue maksud, orang lain kayak gitu. Jadi ada semacam ya dilematisnya di situ. Itu Mbak Erna mungkin ada yang di apa ya digelisahkan, boleh ditanyakan lagi. Baik, cukup Ibu, terima kasih. Bagaimana Mbak Erna, udah cukup? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Baik, yang lainnya mungkin partisipan peserta lainnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Saya persilakan untuk boleh langsung raise hand atau apa. Saya persilakan. Ini ada Boleh manfaatkan fitur chat juga, bisa di situ. Di list silakan yang ingin bertanya. Faradiba, Anissa ada, terus apa nih? Yayen, Feti. Atau saya unmute semua ya, biar ini ya. Yang kayak buatan fotonya. Di situ bikin. Lupa mau nanya apa? Hah, lupa mau nanya apa? Boleh, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Mana nih yang lain? Yang lain nggak muncul ya ini wajahnya ya? Iya, ada Cuman dimatiin. Mbak Erna aja. Feti masih ada nggak? Farah Diba, Yayen. Ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Ini ada siapa nih ya? Kita coba cek. Mbak Faradiba El Razi, Yayen Febrilia, Feti Nirmala Sali, hari ini Herna, Ulfatun Madia, Anissa Septiani. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Boleh? Ini pada di mute semua nih. Gimana, Bu? Pada di mute semua nih. Iya. Ibu boleh izin bertanya kembali? Boleh. Gimana? Saya izin bertanya kembali mengenai sudut pandang dosen saya sih Bu. Dosen saya tuh selalu bilang, kamu apa-apaan itu baca kayak Fiersa Besari, kamu baca-baca kayak Wattpad, kamu tuh baca yang bermanfaat gitu buat buat jurusan. Jadi dosen saya tuh menganggap karya-karya yang zaman sekarang itu tidak bisa dijadikan bahan pelajaran. Jadi kalau ingin membaca tuh karya-karya penyair terdahulu gitu. Itu menurut itu seperti apa ya? Itu pandangan ya, sudut pandang. Mungkin nggak hanya dosen dari Mbak aja sih gitu, di dosen-dosen yang lain juga beberapa juga seperti itu gitu. Sehingga kita tuh harus baca yang canon gitu loh, sesuatu yang adiluhung gitu. Tapi gimana kita tahu sesuatu yang adiluhung kalau kita nggak pernah tahu sesuatu yang populer gitu. Ibaratnya nggak ngerti putih, nggak ngerti apa, ngerti putih tanpa ngerti hitam tuh gimana sih gitu kan, menjadi kalau menurutku jadi kayak paradoks gitu kan. Ya kalau mau ngerti, kalau mau belajar ya dua-duanya dipelajari gitu loh. Kalau mau melihat sesuatu ya dua-duanya dipelajari.
Dan misalnya kita mau bilang karya populer gitu ya. Populer itu kalau di Indonesia tahun 90-an lah misalnya. Novel-novel populer cukup berkembang gitu. Contoh nih, novel Adiluhung. Kita disuruh baca tentang Siti Nurbaya, misal. Apa yang kita dapat dari Siti Nurbaya? Pertanyaannya. Apakah tentang cerita umumnya saya nggak tahu, tapi umumnya kan kita akan bilang, ini nih tentang adat pertentangan kaum tua muda tentang kawin paksa gitu. Kawin gitu. Ini Bu. Hah? Kawin paksa apa sih gitu kan, cenderungnya kan begitu. Bahkan wacana umum di masyarakat aja, ini bukan zaman Siti Nurbaya gitu, bukan zaman Siti Nurbaya kawin paksa kan gitu wacana umum di masyarakat. Apa itu yang kemudian enggak kan gitu, ada sesuatu yang lain gitu loh, ada hal-hal lain yang kemudian itu muncul di situ. Nah, artinya justru si pembaca ini menjadi punya peran untuk memaknai karya yang dilahirkan gitu. Kita sebagai pembaca menjadi orang yang berperan untuk ini karya ini sebenarnya gimana gitu. Nah, ini misalnya kita membaca novel pop pun gitu, membaca novel pop sekalipun, ya kalau kita menemukan sesuatu kenapa enggak gitu, daripada kita membaca sesuatu yang kita nggak paham sama sekali gitu. Akan beda, kalau menurut saya akan berbeda, itu peran sebagai seorang pembaca ini ya, akan berbeda kalau memang kita mau jadi seorang penulis. Kalau kita mau jadi penulis, misalnya saya pengen jadi novelis, ya memang kalau kamu mau jadi novelis, itu pun novelis yang kayak gimana dulu gitu. Kalau kamu pengen jadi novelis yang adiluhung, ya baca, memang harus membaca karya-karya itu supaya kita tahu pattern atau pola-pola penulisannya seperti apa. Kalau saya pengen nulis tentang misalnya novel populer, saya punya Dewi Lestari. Dewi Lestari itu kan di era tahun 2000-an. Di era tahun 2000-an. Tapi kan dia nggak terus kemudian dia masuk di era populer loh. Tapi kan ceritanya nggak sepopuler itu gitu. Maksudnya ceritanya tuh tidak sesederhana itu gitu. Apa itu nggak boleh kita baca. Jadi yang mana sih yang nggak boleh dibaca itu sebenarnya, dan kalau saya sih membebaskan gitu. Kalau dari sudut pandang saya, orang mau baca apapun tuh bebas. Tapi yang tidak boleh adalah kamu hanya fanatik pada satu bacaan tertentu. Itu yang nggak boleh. Jadi saya fanatik, pokoknya harus bacanya populer, terus nggak mau baca yang adiluhung. Itu jadi keliru. Aku mau bacanya adiluhung, terus nggak mau baca yang populer. Ya nggak pas juga. Gitu. Jadi ya dua-duanya dibaca dong. Nanti suatu saat kamu akan butuh, gitu. Suatu saat kamu akan membutuhkan sebuah respon misalnya. Misal dari sudut pandang penelitian misalnya, yang meneliti fanfiction itu sangat sedikit gitu. Kalau misalnya Mbak cari misalnya di Google Scholar gitu, nggak banyak gitu. Indonesia loh ya, Indonesia nggak banyak. Tapi di luar negeri tuh fanfiction tuh luar biasa dibahas, dan itu tuh menjadi salah satu tolok ukur bahwa sebuah negara itu pergerakan anak mudanya tuh kayak gimana gitu. Nggak sesimpel terus baca fanfiction jelek, enggak, itu menjadi tolak ukur. Bahkan negara jadi bisa mengontrol kondisi anak mudanya lewat fanfiction yang mereka buat gitu. Itu bisa dibaca kok, itu di Google Scholar tuh banyak riset-riset yang seperti itu dari luar gitu. Kalau di Indonesia memang sangat terbatas gitu, sangat-sangat terbatas. Ketika mencari referensi misalnya dari jurnal-jurnal Indonesia, saya merasa cukup kesulitan gitu. Nah, misalnya kayak tadi si Austen itu bikin buku isinya fanfiction. Kalau kamu cari di Google Scholar juga ketemu gitu. Apa ya? Mana ya dia? Dia menceritakan tentang itu dengan sangat detail di buku-bukunya gitu. Ini mana kok nggak ada di sini? Nah, jadi itu sudut pandang sih Mbak kalau menurut saya. Jadi saya juga nggak bisa menyalahkan atau membenarkan, karena itu kan prinsipnya orang ya. Misalnya mengatakan bahwa harusnya nggak baca. Kalau menurut saya justru harusnya kalau bisa baca semuanya. Adiluhung dibaca, yang pop juga dibaca, yang jelek dibaca, yang bagus dibaca. Jadi pada satu titik
misalnya kita sebagai mahasiswa tuh kalau besok kita mau riset itu kita punya banyak wacana untuk yang wacana bacaan gitu, jadi nggak bingung. Termasuk mungkin kebetulan moderator si Uki ini kan dia juga pernah belajar bareng sama saya. Jurusan kami pendidikan bahasa dan sastra Indonesia juga sama pendidikan. Mahasiswa bimbingan skripsi saya itu mengkaji game dan mengkaji webtoon. Iya, betul. Dan it's okay, nggak apa-apa gitu loh. Jadi mereka tuh mengkaji webtoon yang apa namanya di Play Store itu. Dan ada yang mengkaji game, mengkaji permainan gitu. Kenapa? Ya sastra kan tadi kan. Jadi sastra itu jangan dipandang hanya novel, puisi, cerpen gitu. Luas gitu, sastra itu sangat luas. Maka perlu dipahamkan dari awal gitu. Mau dibilang sastra itu namanya sih apanya. Bahkan bisa nggak bedain pemahaman antara naskah dan teks. Jangan-jangan orang nggak ngerti nih bedanya naskah sama teks. Kan repot juga gitu. Maksudnya gitu. Jadi itu prinsip masing-masing. Cuman kalau creative writing dengan tujuan mau bikin karya yang sifatnya lebih serius, ya memang kita perlu baca-baca novel-novel yang serius gitu. Kalau kita memang, dan punya sasaran, sebagai writer pun juga kita punya sasaran. Misal saya nulis, kenapa kok Bu iseng banget gitu. Waktu itu juga banyak yang mempertanyakan, masa nulis tentang cerita remaja sih, dosen nulis cerita remaja lagi gitu. Ceritanya, ya memang sasaran saya itu gitu. Sasaran saya itu remaja, dan ketika saya ngasih misalnya kayak pelatihan penulisan, mereka akan berpikir bahwa nulis itu nggak susah, sehingga mereka mau nulis. Bayangkan kalau saya datang ngasih pelatihan terus saya bawa bukunya Pramudia Anantatur, gimana mereka mau nulis kan gitu? Ngerti juga nggak? Pusing gitu. Jadi nulis itu menyenangkan. Kalau dari gerakan literasi biasanya kita sharekan seperti itu. Tapi kalau untuk kebutuhan kita sebagai akademik sastra, ya memang harus dibaca semua, dari yang baik sampai yang jelek itu harus dibaca. Mulai dari puisi yang gelap sampai puisi yang terang harus dibaca, kayak gitu sih. Lebih gitu Mbak Herna. Gitu. Berasa kayak ini Bu, nostalgia kembali ke semester 1. Ya, berasa kayak perjumpaan di awal diterangin gitu. Oke, baik. Karena biasanya gitu. Teman-teman ada lagi mungkin yang ingin bertanya, saya persilakan. Ini takutnya ini Bu. Menghilang. Oke, mungkin ada lagi nggak nih? Ini Bu ada. Alhamdulillah. Bismillah Bu. Saya baca ya Bu. Oh ya, lewat ini ya. Nama Ulfatun Madia, instansi UIN Sunan Kalijaga Bu. Oh, Jogja dong, jurusan ilmu perpustakaan. Ya. Sama kayak teman saya nih, ilmu perpustakaan. Salam buat Mbak Abibah. Mbak namanya Ulfatun Madia. Oke, Mbak Ulfatun Madia, bilang maaf karena saya termasuk yang baru tahu tentang fanfiction seperti Ibu Fitri dan Kak Uki yang telah dipaparkan. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah ada sebuah fanfiksi yang memiliki unsur nyata seperti autobiografi namun isinya tidak benar? Pertanyaan seperti itu, Bu. Banyak sebenarnya. Jadi autobiografi yang kalau autobiografi itu kan sebenarnya, kalau autobiografi itu apa, ditulis sendiri kan ya, biografinya ditulis orang yang menulis biografinya sendiri gitu. Dirinya sendiri gitu. Oke. Kalau dirinya sendiri ini dulu, dia sebagai apa dulu, misalnya pernah nggak, misalnya aktor siapa, kemudian dia menulis tentang biografi dirinya sendiri dan itu tidak nyata. Nah, kalau sejauh ini kalau dari public figure gitu saya belum nemu gitu. Tapi kalau dari personal bisa. Dari personal itu bisa jadi tentang diri saya sendiri. Tetapi kemudian karena saya merasa bahwa saya bukan siapa-siapa, akhirnya saya harus melibatkan tokoh atau idola lain yang kemudian menjadi dalam satu bagian cerita tersebut. Itu ada, kalau yang kayak gitu tuh cukup banyak gitu. Jadi, dan autobiografinya apakah sesuai dengan dirinya? Ada ya, namanya autobiografi harusnya sesuai sama dirinya kan gitu ya. Sesuai dengan dirinya sendiri. Cuman balik-balik lagi, ya namanya juga karya fiksi gitu. Sesuai apa dengan dirinya itu ya
kita nggak bisa nggak punya tolak ukur yang jelas karena kita nggak ngikutin, kecuali kita memang mengikuti dia sehari-hari. Bahkan biografi atau autobiografi yang bukan fiksi ya, ini dalam artian yang sastra yang non fiksi aja juga kadang kala yang jelek biasanya disembunyikan, yang baik-baik aja kan yang dimunculkan. Nah gitu, itu sebagai pembanding. Saya pikir ada gitu, kalau untuk yang bukan idolnya ya, tapi kalau untuk yang idolnya kayaknya sejauh ini belum sih, itu kayaknya saya sih belum nemu gitu kalau untuk itu. Itu kalau yang dari sisi idol. Kalau yang dari sisi misalnya kayak kultur atau kebudayaan, lebih banyak lagi sih. Kan kalau misalnya budaya tertentu terus kita suka atau kita nggak suka sama kebudayaan itu, terus kita menjadi bagian dari budaya, terus kita dijadikan sebagai satu tokoh untuk masuk ke dalam fiksi, untuk merespon terhadap budaya itu juga ada. Apa nih, ulfatun. Nah. Oke, Bu, terima kasih. Sepertinya ini udah ada yang mau tanya lagi. Nama Mbak Anissa Septiani. Coba saya ini dulu. Oh, ini udah ditanya. Mohon maaf, Mas, Mbak, gawai saya sedang error. Sebentar, saya ketik terlebih dahulu. Oke. Oh ya, nggak apa-apa. Masya Allah. Resikonya sama teknologi gitu ya. Gawainya sedang error, Bu. Wih, gawai, smartphone. Jadi kalau apa namanya, kerangka berpikir ya kawan-kawan, kerangka berpikir kita ketika membahas tentang fanfiction itu, kalau kita masih dipengaruhi oleh kerangka berpikir kita yang selama ini, artinya bahwa fanfiction itu harus melulu ke idola, itu jadi sempit, sangat sempit gitu. Jadi seakan-akan yang lain tuh menjadi tidak mungkin jadi cerita. Tapi kalau kita mengawalinya dari sesuatu yang, oh ini tuh luas loh sebenarnya yang disebut dengan apa namanya fans, itu mengefans apapun, itu malah bisa jadi beragam. Kita akan punya bayangan, oh bisa. Bahkan kalau memang teman-teman suka nulis, itu bisa jadi, menurut saya jadi inspirasi gitu, inspirasi dalam sebuah penulisan. Misalnya ada mitos-mitos daerah atau mitos-mitos apa yang kita suka, itu kan teks ya, mitos itu kan teks-teks lisan kan. Terus kita merespon, itu juga bisa. Jadi kalau di dalam membahas apa, saya seneng banget gitu tentang, kalau di Jogja ya saya ceritanya karena saya orang Jogja. Saking senangnya sama gerebek mulut gitu, gerebekan mulut di alun-alun itu loh, kalau apa namanya, ada Maulid Nabi, itu mereka ada kayak gerebekan wawancara, kita saking sukanya, saking berekspektasi sesuatu di situ. Terus kita membuat semacam sebuah cerita bahwa saya akhirnya berhasil. Konon kan kalau berhasil ngambil sesuatu di situ, terus apa namanya, terkabul atau gimana doanya, saking kita percayanya sama itu, bisa jadi itu fanfic gitu. Oh iya paham. Sama kayak yang awal muncul tadi ya, awal kemunculan di abad 15, abad 18 tadi gitu. Jadi tidak hanya melulu tentang idol. Kayak lagunya BTS dong. Apa? Idol. Kamu kayaknya fansnya ya. Soalnya muncul di beranda YouTube, kayaknya banyak yang nge-like ya. Saya juga kok. Iya. Army jadinya selesai. Ibu kan FM, kalau idola ibu kan RM. Ya Bu ya. Iya dong. Ada rencana mau nulis lagi nggak Bu, fanfiksi ke depannya mungkin? Ada, masih. Oh iya. Masih nulis tapi belum, masih lanjut. Tapi yang ini sih ke yang One Ok Rock, lebih ke One Ok Rock. Oh, novel lagi berarti ya rencananya? Novel. Rencananya kan mau trilogi, mau 3 gitu, tapi kan baru dapat 1 kan, terus selanjutnya ya semoga Ibu ada semangat tenaga. Ibu. Yang nggak jadi terbit tahun ini yang terbit buku tapi science fiction, bukunya science fiction, teori sih, lebih ke teori. Judulnya apa Bu? Science fiction, sebuah petualangan awal. Oh, oke. Mantap. Oke, sip. Oh, oke, anak PBSI Bu yang bertanya ternyata. Ibu Uki baca. Bismillah, Anissa Septiani. Saya Anissa dari Universitas Hamadalan, jurusan PBSI.
Saya ingin bertanya, Bu. Tadi kan sempat disinggung tentang fanfiction Aliando Prilly. Nah, kebetulan saya sendiri dulu pernah ngefans dengan mereka dan mengakui karya-karya fanfiksi fans-fans mereka. Bahkan ada yang bertahan sampai sekarang. Nah, pertanyaannya, saya dulu sempat ingin menulis fanfiksi tentang mereka. Namun belum berani karena saya mengira bahwa fanfic itu murni sebuah cerita yang saya inginkan dalam arti imajinatif. Jadi saya urungkan. Lalu apakah ada kiat-kiat untuk saya bisa memulai menulis fanfic itu, Bu? Oke. Lo kan memang ini kan, memang imajinasi kan sebenarnya. Tapi maksudnya gini, fact itu bahwa Aliandonya ada, Prilly-nya juga ada. Aliandonya sebagai ini, atau misalnya ini, Aliando nanti akan berperan sebagai apa, atau Prilly akan sebagai apa. Sebenarnya sah-sah aja. Jadi di fanfic itu lebih cair gitu, kawan-kawan. Jadi dia tuh nggak terlalu hanya gini, respon pembacanya, dan kamu mau menjadi siapa di situ. Kalau kita terlalu khawatir sama respon pembaca, ya nggak kelar gitu, nggak akan kita bikin gitu. Misalnya, gimana caranya supaya fanfic saya disukain orang, kemudian dipuji orang, misalnya di-like orang, ya kamu kalau mau kayak gitu, ya kamu akan membuat tokoh idola itu harus menjadi orang yang perfect gitu, menjadi orang yang sesuai harapan pembaca gitu. Andai kamu membuat tidak sesuai harapan pembaca dan kemudian dipublikasikan juga sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kamu kemudian menjadikan Aliando sebagai apa, kayak menjadi pemulung atau mau jadi apa, itu oke, nggak ada masalah. Gitu. Perkara nanti kemudian kamu dihujat sama fans dia, itu kan beda kasus gitu. Itu respon orang. Orang punya hak untuk merespon karya kita kayak gimana pun gitu. Jadi kalau mau murni sebuah cerita yang saya inginkan, lah ya memang iya kan? Memang yang kamu inginkan dong. Kalau nanti kamu terlalu banyak dipengaruhi orang, malah nanti jadi ya ceritamu akan sama. Soalnya gini, mayoritas tuh kalau anak-anak muda kalau lihat cerita itu mereka akan senang dengan cerita love story yang perfect gitu. Laki-lakinya perfect, ceweknya perfect. Nah, kalau kamu mau bikinnya kayak gitu semua nanti ceritanya sama gitu kan. Bikin aja sesuatu yang memang beda. Jadi nggak masalah di dalam fanfic itu. Mulainya ya mulai ngetik aja langsung harus. Kalau cuman khayalan ya, bukan imajinasi. Kalau cuma berhayal, aduh saya mau berhayal bikin fanfic ya nggak kelar gitu. Langsung kerjakan. Jadi menurut saya kalau kita mau jadi seorang kreator, penulis gitu, ya nulis aja gitu. Perkara respon orang, tanggapan orang, penilaian orang itu nanti. Itu proses berjalan. Orang yang tulisannya bagus aja masih dikritik kan gitu. Apalagi kita penulis awal. Justru kritik-kritik yang masuk itu yang membangun apa yang kita tulis gitu. Ya termasuk saya tadi bilang loh, ini dosen kok nulisin tentang ini sih gitu. Loh, ada yang salah gitu, daripada saya nggak ngapa-ngapain, nggak nulis lagi, tidak berbuat apapun dan hanya menghina orang lain yang sudah capek-capek nulis, malah nggak bagus gitu. Jadi tulis aja, mulai dari mana ya, mulai dari apa yang pengen kamu tuliskan untuk fanfic, langsung ditulis aja. Oke. Udah. Sepertinya sudah berapa penanya ini? Hampir 3 penanya, 2 dari penanya Mbak Herna, tadi 3 ya, iya betul. 3 penanya yang sudah bertanya. Gimana Bu, kita cukupkan atau bagaimana? Jadi Mbak yang sudah tanya Herna, ada Mbak Ulfatun Madia, dan Mbak Anissa Septiani. Nah, itu PPT-nya saya share di ini ya, di grup chat. Nanti mungkin kalau teman-teman mau unduh, bisa diunduh di situ. Oh iya, siap. Oh iya Bu, nanti juga bisa lewat fitur grup WA ya, barangkali ada yang mau baca juga. Boleh. Oke, ada lagi mungkin atau sudah cukup Ibu? Atau mau kita lanjutkan lagi? Kalau nggak ada yang bertanya lagi ya sudah cukup. Maksudnya nanti kalau kawan-kawan kita bisa diskusi juga, nggak cuma terbatas di sini. Misalnya mau di WA diskusi silahkan. Terus kalau
tidak berbatas pada fanfiction, cuman kalau spesifikasi saya di sastra nanti boleh tanya sastra-sastra yang lain juga. Cuman untuk fanfiction ini memang dari tanggapan beberapa orang kan masih minor ya ke fanfic ini. Jadi semacam sesuatu yang nggak layak dikaji, sesuatu yang nggak layak dibaca, tidak layak direspon. Tapi coba kalau kita lihat ke negara-negara lain gitu ya, fanfic, science fiction. Jujur kalau saya lebih banyak ke beberapa hal yang di sini tuh tidak terlalu dibahas gitu. Saya lebih suka begitu. Maka saya mengkaji tentang fanfiction, saya juga mengkaji tentang science fiction, fiksi-fiksi ilmiah gitu. Kemarin sempat, gimana Bu, bahas yuk fiksi ilmiah yang tentang ini nih apa namanya, konspirasi dari novel, terus ada virus corona dan lain sebagainya kan. Kemarin sempat kayak gitu. Saya sebenarnya masih tunggu dulu deh biar buku saya terbit dulu. Biar bukunya terbit dulu science fiction-nya. Nah, itu nanti nyambung. Gitu ya. Nah, fanfic sekarang, kamu ngefans sama corona dan kamu bikin cerita tentang corona, itu oke juga nggak apa-apa kok, boleh gitu. Nah, gitu aja sih Mas Uki dan mbak-mbak yang lain. Jadi kalau mau berkarya aja, nggak usah bingung nanti direspon gimana sama pembaca. Tadi udah saya tunjukkan, saya direspon sangat jelek sama pembaca dan itu baik-baik saja. Malah apa ya? Saya merasa senang aja direspon seperti itu karena saya ngerti gitu psikologi pembaca tuh ternyata maunya emang begini ya gitu. Begitu ada sesuatu yang agak nyeleweng itu mereka nggak terima. Kita jadi ngerti dan kita jadi sangat tahu karakter orang-orang atau karakter-karakter pembaca secara psikologi dan mereka tuh di usia berapa. Ini bisa jadi sebuah kajian yang menarik nggak cuma di bidang sastra aja menurut saya. Orang-orang psikolog juga bisa mengkaji hal-hal yang seperti ini. Oke, itu aja. Monggo Mas Uki gimana? Artinya juga waktunya sudah mau zuhur ya Bu ya. Mungkin nanti kalau emang ada hal yang dibahas, teman-teman bisa tanyakan di lewat grup WA, mungkin kita bisa diskusi di grup WA, misalnya kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal atau lainnya. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan diskusi kita pada hari ini, mungkin kita foto bersama aja dulu ya. Sekarang mungkin teman-teman, Ibu mohon maaf bisa di ini layar. Stop share-nya, oke. Oke, baik. Teman-teman, silakan untuk menampilkan videonya sebentar saja, kita foto sedikit. Masya Allah, sudah lengkap. Ya ampun. Ini mana nih, Fatun? Berapa orang, Bu? 7, 6. Iya, 7. Tadi udah ada yang keluar siapa ya tadi tuh keluar lupa, yang pakai alma mater merah kayaknya. Oke, saya tampan sendiri, saya menjadi idola di sini. Makasih ya, Ki. Oke, baik, kita mulai foto dulu. Semuanya senyum, saya hitungan ketiga senyum. 1, 2, 3. Bener nggak ya pencetnya ya? Saya tes dulu. Aduh, Ki, tolong deh. Maafkan moderator ini ya. Iya, moderatornya gimana sih nih? Wih, bagus. Oke, sekali lagi. Udah? Kita save dulu. Bagus kok sekali lagi. Oke, sebentar. Aduh, si Bapak lama. Maaf. Manual soalnya. Oke, sekali lagi. Senyum dengan apa ya, Bu? Kira-kira pakai gaya dong. Pakai apa ya? Gini. Udah pakai jilbab nih, udah bener nih. Udah pakai jilbab. Kamu pakai jilbab sendiri. Masya Allah. Apa ya? Ya udah, semuanya gimana? Gayanya yang bagus dong. Masih gaya beda, gaya bebas. OL gitu. Gaya literasi. Gini aja, Bu. Gaya literasi. Untuk ini. Gini aja udah bener nih. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke. Udah cukup? Terima kasih teman-teman semuanya bergabung. Mudah-mudahan ketemu lagi di lain kesempatan, bisa diskusi lagi. Yuk. Amin. Makasih ya, Bu. Iya. Baik, teman-teman semua, sepertinya sudah cukup
kita lanjut untuk siap-siap sholat zuhur. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Masya Allah sekali ini berapa orang saja tapi seru sekali. Ya semoga ada manfaat dari kegiatan kita pada hari ini yang bisa kita aplikasikan untuk Amin. semoga bermanfaat. Amin, ya Allah. Terima kasih kepada Ibu Fitri dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bersedia untuk mengikuti. Halo calon adik ipar, enggak canda. Untuk apa namanya, untuk mengikuti diskusi online kita pada siang dari pagi menuju siang hari ini. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf kalau saya selama jadi moderator terlalu banyak yang tidak pahamnya, terlalu banyak kurangnya atau dan lainnya. Saya mohon maaf. Itu semua murni kesalahan saya pribadi, Masya Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan kita pada hari ini. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan diskusi-diskusi Sampai jumpa di selanjutnya. pertemuan selanjutnya. Masya Allah. Makasih Mbak Herna, Feti, Ulfatun, Anissa. Terima kasih Mbak Herna. Satu lagi Salam dari buat siapa? teman-teman Ai, Uki. saya. Bilang dari Uki aja. Terima kasih juga Ibu. Terkenal loh. Terima kasih juga Ibu Fitri, Mas Uki. Oh iya, Terima Ulfatun kasih juga. ya. Ulfatun Madia dulu teman saya di ilmu perpustakaan UIN. Cuma udah lulus. Mbak Feti juga salamnya dulu kita seangkatan. Mbak Ulfatun Madia tuh di UIN, kenal Mbak Labibah ya? Bu Labibah? Oh, Bu Labibah. Iya. Iya, salam ya. Iya, baik Bu. Ya. Siap. Kalau ketemu, padahal lagi corona ya nggak ketemu. Ya udah, terima kasih tutupnya. Ini harus di end tugasnya. sama moderator ini. ya? Sama hostnya ya? Harus di end ya? Ya udah kita end ya. Dadah semuanya. Siap-siap. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.